yang salah jangan mendapatkan barokah dari salam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang panon saya dan Jangan diangkat, berdoa mulai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Raditu billahi rabban wa billahi siapa yang hari ini sudah mandi? Hari ini sudah mandi. Bapak dan Bapak Ibu guru yakin sudah mandi semua ya. Yang sudah sarapan pagi? Saya. Sudah. Ya, hari ini sudah. Tadi sholat subuhnya awal waktu di Masjid atau Musala? Sudah. Saya. Ya, tapi awal waktu jam 4:30 kurang. Saya. Yang sholat subuhnya maksimal pukul 5. Lebih dari yang hari ini sudah sholat duha. Saya. Alhamdulillah ada suara. Saya, Pak. Ya hari ini sudah pikir amal ada? Tidak, Pak. Tidak. Mudah-mudahan sudah hari ini Bapak jadikan kita lebih bisa belajar dengan maksimal. Ya anak-anak, sebelum kita belajar pada materi, silakan siapkan minumnya. Ada alat tulis, siapkan bukunya, tulis. Boleh minum, pakai buku campuran boleh. Minum atau snack boleh, silakan. Waktunya 10 hitungan. 1, 2, 5, 4, 3, 10, 9, 6, 7, 8 ya. Ya, kita siap dengan bukunya, alat tulisnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kisah Wali Songo. Ya. Coba, anak-anak siapa yang pernah dengan ayah atau ibu melakukan ziarah ke makam beberapa Wali Songo? Ada? Ada makam Sunan juga ada yang semua? Ada? Ya, mungkin ada yang sudah melakukan ziarah atau belum. Ada yang anak-anak pernah dengar nama Sunan Kalijogo? Pernah dengar?
Pernah. Semua pernah dengar Pernah. ya. Jadi ini kita akan belajar dari 9 wali songo itu. Kita akan belajar satu sunan, yaitu Sunan Kalijogo. Coba anak-anak sebutkan siapa saja ya 9 wali songo itu. Yang tahu, karena yang tahu mengatakan siapa saja ya sudah. Sunan Derajat, Sunan Kudus, Selain Sunan Kalijogo ada 8. Ya. Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Ya, betul tadi Mbak siapa namanya ya? Mas Irfan atau yang lain? Mas ya. Jadi ada 9 sunan itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di semester 2 Sunan Songo pelajaran PIBB. Kita akan belajar yaitu Sunan Kalijogo. 9 sunan itu anak-anak diantaranya adalah ada Sunan Resik atau namanya Maulana Malik Ibrahim. Ada Sunan Ampel, nama aslinya Raden Rahmat. Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku. Sunan Bunang, nama aslinya Makdum Ibrahim. Sunan Kudus, nama aslinya Ja'far Shadiq. Kemudian Sunan Derajat atau Masih Munat, namanya. Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Said. Kemudian Sunan Gunung Jati atau Saripidiyatullah Sunan Kalijogo. Coba anak-anak ada yang tahu siapa nama asli Sunan Kalijogo? Raden Said. Raden Said. Mengapa anak-anak kok Sunan Kalijogo itu nama Raden Said kok dijuluki Sunan Kalijogo? Ada yang tahu? Yang tahu? Kalau belum tahu, kalau terangkan. Jadi Sunan Kalijogo itu adalah sebutan dari Raden Said. Jadi Sunan Kalijogo itu adalah sebenarnya seorang bangsawan, anak dari seorang Adipati Tuban. Ayahnya namanya adalah Adipati Tuban atau Adipati Wilatekto atau dikenal ayahnya saja itu adalah seorang bangsawan, seorang adipati, kalau seorang adalah bupati. Kemudian juga ayahnya itu adalah seorang ulama, sebenarnya adalah syekh, seorang ulama. Mengapa disebut Sunan Kalijogo? Karena Raden saat itu diperintahkan oleh gurunya agar yaitu tirakat, ya tirakat atau dalam istilahnya itu yaitu semedi atau dalam kita puasa ya di puasa dia duduk kemudian dia merenungi tentang alam ini, merenungi tentang kehidupan. Itu tempatnya di tempat namanya Kalijogo, sehingga nama di daerah Cirebon, sehingga disebut Sunan Kalijogo. Jadi ada juga pendapat dia adalah hakim. Kemudian ada Odi Zalika yang disebutkan dia itu Jogo Kali, yang Jogo karena dia itu bertapa di, tapi pendapat dia kuat karena dia pernah itu tirakat di suatu tempat namanya Kalijogo, itu di daerah Cirebon. Itu
asal muasal dari Sunan Kalijogo. Kemudian ada satu kisah yaitu tentang Raden Said itu sebelum menjadi seorang ulama. Dia itu sebelumnya pernah melakukan perbuatan buruk dengan anak-anak siapa yang tadi pagi belum makan bisa belum membentak orang tua adakah yang tadi sudah marah-marah dengan orang tua? Ayo, ada? Apa, Pak? Tadi yang sudah berbuat dosa ada, tadi misalnya menyalahkan wali kelas, hidupnya kok belum mulai dong? Oh. Hidupnya jadi enggak. Kalau ada yang berbuat buruk, maksud dosa enggak anak-anak? Halo. Kalau kita berbuat buruk, dosa enggak? Dosa. Jadi Raden Said atau Sunan Kalijogo itu sebelum dia belajar agama Islam, dia pernah melakukan keburukan buruk juga. Kisahnya adalah Sunan Kalijogo itu sebelumnya adalah seorang penjahat atau kita mengenal copet, ya copet. Dia seorang berandal, kalau dalam bahasa Jawa itu berandal. Dia itu menyebutnya seorang berandal namanya Lokajaya. Jadi dia itu pekerjaannya atau kegiatannya itu seorang muda itu mencopet orang-orang. Jadi ketika ada orang yang bepergian, kemudian oleh Raden Said itu dicegat. Hei, mau kemana kamu? Sebelum kamu melanjutkan perjalanan, serahkan apa yang kamu. Jadi orang yang bepergian itu tiba-tiba oleh Raden Said dicegat, diminta barangnya. Hei, itu serahkan. Pak. Putus. Yang di dalam keranjang, serahkan aku. Pak, Bahasa yang keras, bahasa yang kasar. Harta benda yang dibawa oleh orang yang bepergian itu diambil oleh Raden Said. Ayo, serahkan. Semua serahkan ke aku. Tidak ada yang disisakan. Ayo, kamu serahkan. Jadi ada orang yang bepergian naik kendaraan dicegat oleh Raden Said, diambil harta bendanya. Untuk apa anak-anak harta bendanya? Ternyata harta bendanya itu oleh Raden Said diberikan kepada orang-orang yang kekurangan, pada fakir miskin. Tujuannya baik, tetapi caranya Sunan Kalijogo atau Raden Said itu salah. Suatu ketika ada seorang ulama itu datang melewati tempat yang biasa dipakai Sunan Kalijogo untuk membegal tadi. Orang tua, serahkan apa yang kamu miliki. Dengan bahasa yang keras. Kemudian orang tua tadi kaget. Kemudian sama orang tua tadi dengan halus, dia menyebutnya dengan nama Jebeng. Jebeng itu panggilan yang halus. Jebeng, siapa namamu? Lalu karena orang tua tadi dengan bahasa yang halus, Raden Said itu menjawabnya dengan yang suara yang tidak kasar, dengan halus juga. Wahai orang tua, namaku Jebeng Said. Jebeng itu panggilan yang mulia pada seorang. Kemudian ternyata orang yang mau dicegat itu adalah seorang ulama, seorang sunan, yaitu Sunan Bonang. Kemudian dengan bahasa yang halus, dengan dialog antara keduanya, Sunan Bonang itu berkata kepada Raden Said yang kurang lebih, wahai Jebeng, namamu itu bagus banget, namanya Said.
bapakmu itu bagus loh, tindak tanduk bapakmu, akhlak bapaknya bagus. Ternyata bapaknya Raden Said itu kan seorang ulama ya, Syekh Subakir. Tetapi Sunan Kalijogo juga pernah melakukan perbuatan buruk. Dengan diskusi antara keduanya dengan bahasa yang halus, Sunan Bonang itu berhasil menaklukkan hati Raden Said. Sehingga Raden Said itu berguru kepada Sunan Bonang tadi. Berguru, kemudian ketika cerita Raden Said beri nama atau budaya kita mengenalnya dengan sebutan Sunan Kalijogo. Di antara guru dari Sunan Kalijogo itu tadi ada Sunan Bonang, kemudian ada Sunan Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ada Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Bonang yang juga dari Aceh. Sunan Kalijogo menjadi seorang ulama atau seorang wali. Jadi wali itu yang maksud kita kalau tadi ada 9 tadi itu, kemudian Sunan Kalijogo itu menjadi orang yang baik, belajar agama Islam, sehingga dulu yang perbuatan buruk dilakukan sekarang menjadi seorang alim ulama atau bahkan seorang wali yang bisa mengislamkan sebagian penduduk Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jogja. Jadi kita itu sangat bersyukur bisa menerima agama Islam bahkan dari Sunan Kalijogo itu dengan salah satu metodenya itu ada metode wayang, coba anak-anak. Ternyata wayang itu adalah yang aslinya adalah dari agama sebelumnya, agama Hindu ya, agama Hindu. Itu oleh Sunan Kalijogo itu dibuat modifikasi, yaitu ada kisah Pendawa Limo atau cerita Pendawa Limo. Ada berapa ya anak-anak Pendawa Limo itu? Silakan yang lainnya boleh hidupkan mic-nya. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Bimo, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kemudian yang lain ada Nakula, Sadewa, dan ada yang yang tutup Ponconoko. Suaranya nggak jelas, Pak. Yang pertama tadi. Jadi tema itu oleh Sunan Kalijogo itu digambarkan menjadi tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu oleh Sunan Kalijogo itu diceritakan dalam kisah tadi Pendawa Limo. Di antaranya ada kisah yaitu dari anggota Pendawa Limo itu ada yang punya senjata namanya adalah Jamus Kalimo. Soto oleh Sunan Kalijogo itu diterjemahkan menjadi 2 kalimat syahadat. Jamus Kalimo Soto 2 kalimat syahadat. Kemudian ada yang Nakula Sadewa itu adalah anggota yang kembar, anggota Pendawa Limo yang kembar. Jadi ada rukun Islam itu yang namanya adalah haji dan zakat, zakat dan haji. 4 zakat, 5 haji itu adalah Nakula Sadewa itu digambarkan dengan zakat dan haji, yaitu rukun Islam yang cara melakukannya dengan cara menggunakan harta benda. Ya kan butuh uang, haji butuh uang. Itu caranya Sunan Kalijogo memasukkan dakwah Islam kepada masyarakat Jawa dengan wayang mengganti. Ceritanya ada yang dimodifikasi, ada Pendawa Limo, kemudian ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Sering dengar ya anak-anak Gundul-Gundul Pacul? Iya.
Kulpaducuk gemblelengan nyunggi wakul gemblelengan wakul timpang segane dadi salatan. Nah, itu tembangnya Sunan Joko anak-anak. Ada dengan tembang dia memasukkan ajaran Islam di situ. Jadi orang itu jangan gemblelengan, jangan sok sombong, jangan sok pinter, jangan sok kuat sehingga dengan anak temannya yang dia suka berkelahi atau malah mengejek. Itu nggak boleh. Itu dari dakwahnya dengan kesenian, dengan wayang, dengan tembang, dan ada juga dengan gamelan. Anak-anak yang pernah ke Sekaten, alun-alun utara? Pak, izin ke belakang. Sekaten pas Maulid Nabi itu, Maulid itu Pak, izin ke belakang. ada sekaten. Sekaten itu gamelannya adalah yang membuat adalah Sunan Kalijogo dengan bantuan dari beberapa orang yang pintar buat gamelan. Jadi buat gamelannya itu tidak asal buat, anak-anak ada tirakatnya, harus ada kamar mandi. Itu anak-anak dari cerita Sunan Kalijogo. Kemudian Sunan Kalijogo itu juga punya istri ya, punya satu istri dan anaknya 5. Nanti Pak Nur sampaikan tentang ringkasannya. Jadi di antara dakwahnya tadi dengan kesenian, dengan wayang, dengan gamelan, dengan tembang itu, masyarakat Jawa yang dulunya beragama Hindu-Buddha itu menjadi mampu memahami Islam sehingga banyak orang yang masuk Islam. Di antara tokoh yang di Islam pada Sunan Kalijogo ada Adipati Kebumen, Adipati Banyumas, Kartosuro, dan Adipati Pajang, yaitu cikal bakal dari kerajaan Mataram Islam atau Ngayogyakarta. Jadi kalau di Jogja itu yang lebih kita kenal adalah Wali Songo yang salah satunya adalah Sunan Kalijogo. Jadi sebenarnya pengiriman dari wali itu yang salah satunya adalah Sunan Gresik itu adalah wali angkatan pertama. Sebenarnya ada beberapa angkatan wali itu. Jadi ada di buku yang dikarang oleh Bapak Rahmat Abdullah SSMPD tentang Wali Songo itu sebenarnya dulu ada yang namanya adalah kerajaan Islam, namanya adalah Turki Utsmani, itu mengirimkan mubalek atau seorang ulama ke tanah Jawa, ke Indonesia, yaitu karena belum merdeka itu dikirim ulama. Ya, ada beberapa angkatan, yaitu sampai ke angkatan ke-6. Jadi ada beberapa gelombang, ada angkatan pertama, 2, 3 sampai 6. Jadi Wali Songo yang kita dengar tadi, yang sudah kita sampaikan tadi, tidak 9 itu langsung satu generasi 9. Jadi itu adalah berbagai generasi. Jadi angkatan pertama itu termasuk adalah Sunan Gresik. Ada Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ahmad Jumat Kubra, itu angkatan pertama. Jumlahnya ada 9. Kemudian angkatan kedua, ketiga, keempat itu adalah Sunan Kalijogo yang asalnya adalah Jawa. Kemudian angkatan keempat dan ke-6 itu anak-anak tentang Wali Songo, yaitu tentang Sunan Kalijogo. Jadi sebelum aku lanjutkan, kan ada pertanyaan anak-anak. Ada pertanyaan silakan bisa rasen atau dengan Tidak, Pak. Tidak ada ya. Tidak. Ya. Kalau tidak ada, itu ada Mbak. Siapa itu ya? Oh nggak jadi, oh ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan anak-anak untuk tugas
berinteraksi, silakan. Anak-anak tulis tentang yang Pak Nur sampaikan tadi adalah kisah Sunan Kalijogo. Bisa dilengkapi dengan membaca buku ada di LKS, modul atau yang lain, di buku-buku yang sumbernya jelas ya. Misalnya buku seperti ini misalnya. Siapa ya Pak? Sama atau yang lain. Di modul ada anak-anak bisa buka modulnya tentang kisah Sunan Kalijogo. Dulu PAI yang semester berapa Pak? Tugasnya adalah membuat ringkasan tentang Sunan Kalijogo. Pak nulis semua. Diringkas saja anak-anak, tidak ditulis panjang lebar. Diringkas saja yang penting-penting saja. Yang pertama silakan ditulis anak-anak. Pulpennya diisi apa? Yang pertama, nanti ringkasannya itu harus menyebutkan satu adalah tentang keturunan atau nasab. Silakan ditulis anak-anak, menyebutkan nasab atau keturunan, yaitu mengikuti kemudian Tulis di chat aja Pak. Siapa? Pak, putus-putus suaranya. Putus-putus Pak. Ya. Pak, di suaranya. Ya. Pak. Ini Pak Nur susulkan ya di grup apa yang ditulis. Di antaranya ada nasab atau keluarga. Kemudian yang kedua tentang bagaimana dakwah Sunan Kalijogo itu dengan cara apa. Dan terakhir, siapa saja yang berhasil diislamkan oleh Sunan Kalijogo. Nanti Pak Nur sampaikan di grup materi anak-anak ya. Oh. Ya Pak. Jadi Pak Nur saya kira cukup. Ya. Untuk pengumpulannya adalah di hari Senin ya, dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Nanti bisa menjadi nilai tugas ya untuk raport pembuatan raport. Dikumpulkan hari Senin ya. Yang putus nanti diinfokan di grup materi. Saya ya, itu anak-anak materi hari ini yang belum sholat duha silakan sholat duha. Mungkin baru mengerjakan yang akan disampaikan di grup ya hari ini. Satu jam selesai. Dari Manul banyak salam, Manul yang sebesar-besarnya. Berarti dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika sampai jumpa di pekan depan anak-anak. Semoga besok pekan depan kita bisa belajar seperti hari Senin ya, bisa full ya. Nanti ada info dari yang semangat kelas 4A BCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak.